Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara untuk menyusun template soal menggunakan template dari aplikasi Zia CBT. Yang harus kita siapkan adalah template dari soal aplikasi Zia CBT. Di sini kita harus siapkan dulu. Nah, ini sudah ada form soal ganda. Kita klik. Ini adalah template yang digunakan aplikasi Zia CBT. Ya, ini adalah format dari template soal yang digunakan aplikasi Zia CBT. Nanti kita tuliskan identitas terlebih dahulu untuk memudahkan identifikasi. Pelajaran, semester, pembuat soal diisi oleh nama kita, lalu mata pelajaran dan kelas yang ditentukan untuk soal ini. Berikutnya dalam format ini, template ini ada kolom nomor, jenis, isi, dan jawaban. Untuk nomor ini disediakan 1, 2, dan seterusnya sebanyak soal yang kita inginkan. Misalnya kalau di sini ada 50, tapi kalau misalnya kita hanya ada 30, ini bisa dihapus saja ya dengan cara diblok, lalu diklik kanan, delete row, casting. Jadi ini siapkan sebanyak soal yang kita buat. Ini saya bikin untuk 30 soal misalnya. Kalau sudah, yang berikutnya untuk mengetikkan jenis, ini jenis soal tidak usah kita ubah-ubah karena kalau kita ingin pilihan ganda ini sudah sesuai, jadi tidak perlu diubah-ubah. Nah, ini yang perlu kita ubah adalah di bagian isi dan jawaban di sini. Untuk isi adalah naskah soal kita. Ini bisa berupa teks dan gambar. Nah, untuk pengisian soal ini ada 2 cara. Kita bisa membuat baru. Misalnya kita soalnya benar-benar baru, langsung kita buat di sini, itu tinggal kita ketikkan di bagian isi sini. Lalu pilihan jawaban ada di sini. Ini pilihan jawabannya A, ini yang B, ini yang C, ini yang D, dan ini yang E. Lalu untuk jawaban langsung diketikkan di sini. Ada 0, ada 1. Kalau yang bernilai 0 itu yang salah, kalau yang bernilai 1 itu yang benar. Ini contohnya di sini untuk nomor 1 kunci jawabannya adalah yang kedua atau biasanya yang B gitu ya. Nah, ini untuk cara yang kedua. Tadi kan cara pertama adalah untuk kita ketikkan baru di sini soalnya. Cara yang kedua adalah kita misalnya sudah punya bank soal atau naskah soal yang sudah pernah kita ketik sebelumnya. Nah, itu kita tidak perlu buat baru dari awal ketik ulang, hanya kita tinggal copy paste saja ke sini. Caranya tinggal kita buka saja file yang naskah soal tadi ya. Misal saya sudah menyiapkan soal ini, soal PAS. Nah, ini misalnya Bapak dan Ibu sudah menyiapkan soal dengan format yang sebelumnya yang seperti ini. Nah, caranya tinggal kita copy paste saja. Untuk yang jenis soalnya adalah semuanya teks. Ini contohnya di nomor 1 ini soalnya adalah semuanya teks, baik
Ini soal maupun pilihan jawabannya. Untuk yang tipe seperti ini, kita hanya tinggal copy paste saja dari soal sampai ke pilihan jawabannya. Nah, seperti ini di blok seleksi, lalu di copy, kita copy, klik kanan copy atau Ctrl+C, lalu kembali ke template yang tadi, form soal ganda. Nah, ini kita hapus terlebih dahulu ya, biar tidak mengganggu. Ini atau di blok saja, lalu delete. Di blok tekan tombol delete pada keyboard. Nah, pastikan ketika mau mempaste yang tadi sudah di copy, kita kursornya ada di dalam sini di bagian soal. Di blok dulu semua ini, ada 5 baris soal dan semua pilihan jawabannya, lalu kita paste Ctrl+V pada keyboard. Nah, ini seperti ini. Nah, untuk soal ini sudah terisi, dan yang berikutnya pilihan jawaban. Kita tinggal menuliskan kunci jawaban. Kunci jawabannya di sini saya juga sudah menyiapkan, yaitu B. Yang ini ya, B. Berarti di dalam template soal ini kita tuliskan yang B itu yang kualitas sumber daya manusia 1, yang lainnya kita beri statusnya 0. Nah, ini untuk yang soal dan pilihan jawabannya berupa teks semua. Sudah kita selesaikan. Ini pilihan jawaban memang seperti ini ya, tidak perlu ada A, B, C, D, E nya. Yang berikutnya soal nomor 2. Yang nomor 2 ini kita lihat sudah disiapkan, misalnya berbeda dengan nomor 1. Nomor 2 ini ada gambarnya. Nah, jika soal itu kita ada gambarnya, cara copy pastenya ini kita bagi 2, yaitu yang pertama copy paste bagian soal, nanti yang berikutnya copy paste bagian pilihan jawaban. Nah, yang pertama kita copy paste dulu bagian soal ya. Ini pastikan gambarnya juga terseleksi atau terblok seperti ini, lalu Ctrl+C ya, atau di copy. Ini di copy, lalu kembali ke form soal ganda ini, kita paste di sini Ctrl+V di keyboard. Nah, ini untuk ada penomoran ini bisa kita hapus saja penomorannya. Nah, untuk soal atau ini kita rapikan ya. Ini soal sudah terpaste, berikut juga gambarnya. Berikutnya untuk pilihan jawaban, kita kembali lagi ke naskah soal. Pilihan jawaban yang A sampai E kita blok, kita seleksi, kemudian di copy. Copy Ctrl+C atau klik kanan copy, lalu ke dalam form template-nya. Kita seleksi dulu pilihan jawabannya. Pastikan pilihan jawaban ini diseleksi semua, ada 5 baris. Kalau sudah, klik kanan paste. Atau Ctrl+V ya, Ctrl+V. Kalau sudah, kita tuliskan kunci jawaban. Kunci jawaban untuk nomor 2 adalah B. Berarti yang kedua ya, sama. Untuk ini A, ini B. Ini B kita beri angka 1 sebagai kunci jawaban. Nah, ini untuk gambar ini bisa berlaku juga pilihan jawabannya. Jika pilihan jawabannya berupa gambar, tinggal copy paste satu persatu gambarnya. Ya, misal yang pilihan A di sini adalah gambar. Jadi kita copy gambarnya, copy, lalu paste ke pilihan A ini.
paste. Dengan cara yang sama di pilihan jawaban B, C, D, dan E. Untuk soal nomor 3, ini kita lihat. Untuk soal nomor 3 ini tipenya adalah ada tabel ya, bukan gambar ini, tapi ada tabel di dalam soal tersebut. Nah, untuk yang terdapat tabel, kita harus menjadikan tabel itu sebagai gambar terlebih dahulu. Nah, ini kita bisa untuk menjadikan gambarnya bisa belakangan, kita copy saja dulu soalnya ya, soal bagian teksnya. Misalnya ini daftar, untuk copy paste semua di sini, kita copy Ctrl+C, lalu paste ke sini. Ini untuk nomor kita hilangkan saja nomor 1 ini. Dan untuk tabelnya kita hapus saja karena ini tidak akan terbaca. Kita ubah menjadi gambar. Klik kanan delete tabel ya, klik kanan di sini, lalu delete tabel. Lalu kita harus ubah dulu tabel tadi menjadi gambar. Di sini ya. Caranya adalah dengan menggunakan snipping tool. Nah, snipping tool ini sudah bawaan dari Windows, jadi tidak perlu install. Kita bisa mengaktifkan dengan cara tekan tombol Windows, lalu Shift, lalu S. Nah, setelah Windows Shift dan S muncul seperti ini, kita seleksi bagian tabel. Ya, pastikan seleksi seperti ini, hanya tabelnya saja. Kalau sudah, dilepas saja ya. Nanti muncul seperti ini, ada pemberitahuan yang terseleksi. Kalau sudah, ini sudah tercopy, kita tinggal paste ke form soal template ini. Tadi gambarnya ada di bagian di bawah ini. Lalu enter, lalu Ctrl+V. Ini terpaste di sini. Kita bisa perkecil dengan menarik ujungnya ya. Ini tarik ujung di sini, klik tahan, geser. Ini sudah berupa gambar. Berikutnya kita ke bagian pilihan jawaban. Ini juga sama seperti yang nomor 2 tadi ya. Kita harus membagi antara soal dan pilihan jawabannya untuk copy paste. Ini bagian pilihan jawabannya saja, kita copy paste, isi seleksi, lalu copy, Ctrl+C, lalu Ctrl+V. Jangan lupa di blok atau di seleksi pilihan jawabannya, yaitu 5 baris sebanyak pilihan jawaban. Lalu Ctrl+V. Sudah, lalu kunci jawabannya jangan lupa ini D. D itu berarti di keempat di sini ya. Di 0, 0, 0, 0 di bagian sini. D. Ini kunci jawaban. Ke soal nomor 4. Ke soal nomor 4 ini misalnya tipe soalnya adalah bacaan seperti ini, teks panjang tapi diperuntukkan untuk lebih dari satu nomor. Di sini misalnya untuk soal nomor 4 dan 5. Nah, ini biasanya ada di yang bahasa ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Sunda. Ini kalau sudah seperti ini tipe soalnya, kita yang seperti ini harus dibagi dua dulu. Nah, copy pastenya. Yang pertama bagian soal terlebih dahulu. Bagian soal dari sini sampai sini, ini soalnya kita copy ya, Ctrl+C,
dalam form template soal di bagian soal. Paste CTRL-V, soalnya sudah. Lalu berikutnya adalah pilihan jawaban. Oh, ini ketinggalan ya, ini jangan makna frasa ini masuk ke dalam soal ya. CTRL-C lagi karena tertinggal tadi, tulis di copy paste di bawahnya. Ini ada angka yang tidak perlu, bisa kita hapus. Nah, ini soalnya dituliskan di sini, di paste di sini, lalu kita baru ke pilihan jawaban. Pilihan jawaban kita seleksi di naskah soal dari A sampai E, lalu CTRL-C, copy lalu paste ke sini. Seperti biasa diseleksi 5 baris pilihan jawaban, paste. Sudah, tadi kunci jawabannya adalah C. Nomor 4 ini berarti tulis di 1, 2, 3 ini ya, C. Kita beri angka 1 untuk kunci jawaban. Nah, ini yang berikutnya kan soal ini diperuntukkan untuk nomor soal 4 dan 5. Nah, kita copy paste lagi. Kalau untuk yang tipe seperti ini lebih baik teksnya atau kasusnya itu kita copy di setiap soal yang diperuntukkan tadi. Kalau di soal 4 dan 5 berarti naskah soal itu kita copy di 4 dan 5. Ini semua, itu keduanya. Sampai sini ya. Ini teksnya. Nanti untuk ini teksnya CTRL-C. Nanti untuk yang ininya kita ambil soalnya, ambil dari naskah. Ini teksnya sudah di copy, kita paste di sini. CTRL-V. Karena nanti aplikasi dianya kita ingin acak soal, jadi biar tidak terjadi masalah ketika diacak untuk soal yang seperti ini, dituliskan atau di copy paste di kedua soal ini walaupun teksnya sama. Yang berikutnya ini soalnya kita jangan lupa ya, soal dari nomor 5 itu adalah ini nama asli. Lalu kita copy CTRL-C lalu paste ke sini. Ini seperti biasa untuk nomor yang tidak perlu dihapus. Berikutnya pilihan jawaban. Pilihan jawaban dari A sampai E, seleksi lalu CTRL-C dan CTRL-V dengan cara dibuat 5 pilihan jawaban, lalu CTRL-V. Berikutnya kunci jawabannya adalah D. Ini D berarti di sini ya. Kita beri angka 1. Nomor 6, soal nomor 6 kita lihat. Misalnya tipe yang berupa matematika ya, rumus matematika atau equation seperti ini, ada integral atau pangkat-pangkatan atau yang lainnya. Ini bisa langsung di copy paste saja ke dalam template tadi. Caranya kita blok ya, seleksi dari soal sama pilihan jawabannya, ini bisa kalau untuk ini. Lalu CTRL-C, potong copy dan paste ke sini. Jangan lupa kita seleksi soal beserta jawaban, ada 6 baris ya. Lalu paste CTRL. Nah, seperti ini sudah bisa langsung terbaca nanti di aplikasinya.
Berikutnya untuk kunci jawaban ini adalah A. Kita tuliskan A di sini, berarti yang jawaban ini ya. Ya, ini sudah selesai. Dan misalnya untuk yang soal berupa huruf atau huruf katakana atau misalnya huruf Jepang, hiragana katakana, atau misalnya huruf bahasa Sunda, aksara Sunda yang kagama itu, ini tidak bisa di copy paste langsung, tetapi harus dijadikan gambar terlebih dahulu. Seperti tadi ya, cara untuk menjadikan gambar bisa pakai tool atau pakai aplikasi lain yang sudah biasa dilakukan. Nah, seperti itu. Kita kembali ke template soal. Misalnya ini kita sudah selesai sampai ke semua soal ya. Sudah selesai, kita save. Biar template-nya ini tidak hilang, bisa di save as saja ya. Kita save as ini dengan nama, dengan formatnya biar sama kelas, karena ini untuk kelas 10 berarti kelas 10, lalu underscore atau garis bawah mata pelajarannya. Ini misalnya informatika. Ini di save Word dokumen, save. Ini oke. Nah, ini kalau sudah siap untuk dikumpulkan, sudah siap untuk diupload ya. Ini sudah ada di sini, sudah siap untuk diupload ya. Demikianlah tutorial menyusun template soal aplikasi Ziad CDP. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.